Kadang-kadang pejabat menjadi oknum pelaku karena ada tuntutan, karena ada tanggung jawab, mungkin mengembalikan utang atau lain-lainnya. Kenapa? Hari ini ada fenomena, salah satu, maaf ini kalau saya salah, salah satu yang menyebabkan juga mereka melakukan itu kadang-kadang adalah rakyat. Gimana tuh Bang? Untuk Contohnya, membuat jelas secara contohnya sosial. simpel gitu. Harus ada hukuman sosial, harus ada hukuman sosial di mana koruptor itu harus, karena ini seorang ayah yang koruptor itu kan dinikmati oleh seluruh keluarga besarnya, anak, istri, ini. Sebaliknya perempuan yang koruptor dinikmati oleh anak, cucu dan sebagainya, keluarganya gitu. Sehingga hukuman secara undang-undang itu diberikan kepada koruptornya, tapi hukuman sosial harus diberikan kepada penikmatnya. Simple. Kalau boleh, koruptornya tidak dikurung di sana, Pak. Tidak dikurung di penjara macam Cipinang, ada lagi Sukamiskin. Kita sama-sama aja ke Sukamiskin, Pak. Lihat di sana, apakah benar suasananya miskin? Sesuai dengan namanya? Dengan namanya gitu. Mereka diperlakukan seperti orang ya, karena mereka orang ya, manusia. Benar. Ya, diperlakukan. Negara kita itu menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu, memperlakukan HAM-nya, orang. HAM-nya gitu. Tapi kan ini tidak merubah. Maksud kita, kenapa mereka tidak disiapkan sebuah tempat kurungan yang bisa ditonton orang banyak kalau perlu. Seperti negara Cina Bang ya? Ditonton orang banyak, kemudian dibikin spanduk. Nama dia, nama istrinya, nama anaknya gitu. Mau lebih dahsyat lagi, spanduk ini disebar ditempel di seluruh Indonesia. Artinya itu jelas memberikan ini Bang. Memberikan dampak dan nggak ada yang berani. Bukan hanya pelaku, tapi penikmat. Penikmat. Nah, kenapa? Bagaimana perasaan Bung kalau tahu orang tua Bung adalah koruptor? Bagaimana perasaan Bung? Bagaimana perasaan besannya, perasaan menantunya? Bagaimana anak-anaknya akan diperlakukan di sekolah? Ini namanya hukuman sosial. Anaknya tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke kantor kerja, menantunya akan malu, besannya akan malu, karena dia satu orang melakukan. Saya yakin koruptor ini tidak pamit dengan keluarganya. Mah izin ya, saya besok mau korupsi. Nggak mungkin. Tapi dia membawa pulang hasil yang juga tidak ditanya, dinikmati. Kalau ini terjadi, satu orang aja koruptor hari ini diperlakukan begitu, setiap orang ke mana aja begitu landing di airport itu udah ada sejarah, satu orang anaknya, istri ini adalah koruptor gini, itu mungkin aja dia bunuh diri. Anak-anaknya itu akan teriak. Hanya dampaknya satu, HAM. Kok bapak saya yang maling, saya juga yang kena. Kok itu kan suami saya, kok saya kena. Itu kan besan saya, kok saya kena gitu. Tapi kalau mau korupsi hilang, saya boleh bilang 80-90% hilang, kalau ini diterapkan. Tapi butuh pemimpin yang tega. Yang berani Bang ya? Iya. Nggak cukup berani, tega. Tidak peduli dengan semua nanti gosip, tidak peduli dengan sindiran-sindiran netizen, tidak peduli dengan orang yang bicara HAM. Orang yang akan koreksi itu dengan HAM mau nggak mengembalikan uang negara yang diambil? Mau nggak bisa nggak mengembalikan mental orang-orang yang menderita karena korupsi itu? Bagaimana nasib janda-janda miskin, anak yatim, ada anak yang nggak sekolah yang mengharapkan bantuan negara, tapi diambil. Dan itu kan yang dikorupsi uang kita, yang kita bayar-bayar pajak rakyat ini. Hari ini negara begitu susah untuk melengkapi, untuk membiayai negara ini. Sampai harus utang-utang. Negara kita kalau pimpinannya ngutang ke luar negeri diprotes. Wah, tukang utang
presidennya tukang utang, menteri keuangan tukang utang. Tapi bagaimana dengan orang yang menggerogoti dari dalam? Tikus-tikus ini kok nggak dicerca gitu, bahkan dijadikan pahlawan, minta Dibiarkan secara tidak langsung, Bang ya. Bang, Gitu. terkait sama yang 152 oknum lah Bang ya, saya bilang. Tadi Abang sudah mengkoreksi saya, oknum. Tentunya ini kan terkait sama kepemimpinan di satu organisasi. Boleh kita bilang partai Bang ya. Nah, untuk menghadapi 2024 ini Bang, sekiranya ya kan, ini bagaimana Bang? Karena kita tahu Bang, untuk menjadi seorang legislatif membutuhkan dana yang besar. Sedangkan income yang dia dapat mungkin tidak sebanding. Ya, Nah, itu bagaimana tuh Bang? saya Fenomena setuju. yang terjadi itu. Karena fenomena korupsi di negeri kita ini seperti ayam dan telur. Kadang-kadang pejabat menjadi oknum pelaku karena ada tuntutan, karena ada tanggung jawab, mungkin mengembalikan utang atau lain-lainnya. Kenapa? Hari ini ada fenomena, salah satu, maaf ini kalau saya salah, salah satu yang menyebabkan juga mereka melakukan itu kadang-kadang adalah rakyat. Rakyat yang saya Kok bisa maksudkan gitu? adalah oknum rakyat. Oknum rakyat. Contoh kecil lah, ketika ada pilkada legislatif, kan muncul NPWP. Ya, setahu saya NPWP itu adalah nomor wajib pajak Wajib ya. pajak, benar. Ya kan, tapi kita muncul NPWP nomor piro wani piro. Beda konsep Beda berarti, Bang, ya. konsep. Nah, ini kan yang menyebabkan itu siapa gitu. Ini ada dua fenomena. Satu, pejabat yang sebelumnya dipilih dengan ketulusan oleh masyarakat, oleh rakyat, ya, dengan tanpa imbalan apa-apa, tapi pejabat oknum ini. Oknum pejabatnya setelah terpilih dia tidak kembali mengurusi masyarakatnya, Siapa yang memberikan yang memberikan mandatnya. Kan ini rakyat, mandat rakyat. Sebaliknya juga, setelah itu ketika ada orang berbondong-bondong kampanye ini mereka bilang kita dapat apa? Sehingga lahirlah politisi sembako, politisi amplop, politisi A, politisi B. Tapi ini kalau dilihat secara global, ini bukan semata-mata kesalahan itu, oknum-oknum pelaku itu. Pasti ada penyebab di belakangnya. Ada beban, ada tuntutan. Kira-kira menurut Abang apa itu Bang? Ya tuntutan itu, karena begitu mereka datang untuk bicara, mereka akan duduk di legislatif aja, orang sudah berharap. Harus ada uang transportasi, harus ada sembako, harus ada si A, harus ada B, harus ada C. Nah mereka ini nyari uangnya kemana? Ini kan buah si malakama. Si malakama untuk Iya, partai sendiri, cuma Bang, saya ya? nggak tahu ini asal-muasalnya dari oknum pejabat yang sudah berhasil dipilih tanpa pamrih, tidak mengurusi rakyatnya, atau rakyatnya karena merasa memang harus ada imbalan. Harus ada imbalan, karena banyak sekali, tidak semua ya, banyak sekali orang-orang yang sudah duduk dalam jabatannya lupa ke bawah, lupa mengayomi masyarakat, lupa mengunjungi masyarakat. Tidak semua. Saya tahu persis, punya pengalaman. Di semua partai banyak politisi baik. Banyak politisi yang punya hati nurani. Tidak semua, Tidak Bang, ya? semua. Yang menjadi oknum dari koruptor. Gitu. Jadi kalau dibilang, oh politisi bobrok, politisi begitu, salah. Politik adalah sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan, membantu orang banyak. Jangan gara-gara satu politisi yang menjadi oknum koruptor, semua politisi dianggap koruptor. Itu juga salah. Salah Bang ya. Banyak politisi kita yang punya hati nurani, yang mengeluarkan uang pribadi, membantu masyarakat, membantu rakyatnya, operasionalnya, Masih ada Bang. dan dibohongi oleh rakyatnya. Masih ada Bang. Ada. Biasa. Itu ada di semua partai. Ada di semua partai. Saya pelaku, ya, saya pernah merasakan bagaimana ketika berjuang di garis politik untuk mencapai tujuan tertentu demi harkat dan martabat, tapi ya tidak tercapai. Tidak tercapai. Nah, setelah itu kan orang punya beban. Bang Kobalen. Jadi terkait tadi yang 152 oknum Bang ya. Aku sudah merevisi nih. Tadi Abang sudah, makasih Bang. Bagaimana Bang sebenarnya
peran atau monitoring dari seorang pemimpin partai, ya kan Bang ya, agar ini tidak terjadi. Karena kenapa Bang? Di setiap pemilu yang sudah terjadi di Indonesia, poin utama bahwa setiap partai, ya kan Bang ya, haram yang namanya korupsi. Apalagi kita tahu Bang, sampai pernah ada iklan. Menurut Abang, peran dari seorang pemimpin, ya kan, supaya apa? Itu dia. Iya. Ini tidak terjadi. Kalau kita lihat pertama, saya rasa hampir semua partai, kalau kita bicara partai ya, semua calon caleg-caleg itu, saya rasa ketika mereka mencalonkan diri, mereka pasti mengisi fakta integritas, apalagi untuk tingkat-tingkat nasional ya, fakta integritas. Negara kita sudah membuat satu perangkat sistem untuk memantau para pejabat eksekutif maupun legislatif dengan cara membuat laporan harta kekayaan. Dan itu sudah ada. Sudah Bang ya? Ya, di partai ada fakta integritas. Ketua umumnya berbusa-busa, berapi-api menjelaskan tentang dampak efek korupsi. Tapi pertanyaan kan masih ada terjadi. Berarti ini kan ada oknum, ada karakter. Yang sengaja atau bagaimana tuh Bang? Bisa jadi sengaja, bisa jadi karena situasi. Situasi menuntut. Situasi menuntut. Jadi banyak faktor. Jadi saran saya, kalau boleh, tidak hanya, kalau kita mau mengurangi minimal 50-80%, tidak hanya hukuman berdasarkan undang-undang kriminalisasi atau tipikor atau undang-undang yang berlaku, tapi kalau boleh ditambah dengan hukuman sosial. Hukuman sosial, percaya, begitu itu akan mencemarkan dan mempengaruhi mental istri, anak, menantu, besan, dan orang perkantoran, teman dan keturunannya di seluruh Indonesia, dan diminta semua televisi yang ada menayangkan berulang-ulang tentang orang ini, fotonya dengan daftar keluarganya, maka orang akan berpikir 1.200 kali mungkin untuk melakukan korupsi, karena yang mengancam suaminya adalah anak dan istrinya. Kalau bapak mau korupsi, jangan pulang Pak. Artinya lingkungan keluarga menjadi peran penting untuk seseorang tidak melakukan tindak korupsi. Jadi begitu anak istri setiap pagi mengingatkan, setiap pagi, Pak jangan lebih bagus kita miskin dan apa adanya Pak. Lebih bagus kita miskin seperti ini, bermartabat Pak, nyaman Pak. Makan nasi pakai tempe orek, pakai kangkung, ya. Tapi kita bermartabat Pak, tetangga melihat kita semua senyum, daripada kita setiap hari makannya steak tapi tetangga mencibir, menghina, mencaci, memaki, menuduh, dan membuat kita nggak bisa keluar dari rumah. Ini prediksi saya 80-90% korupsi akan hilang dari bumi Indonesia. Tapi harus berani, pemimpinnya harus tega, harus tegas, harus berani, dan tidak usah memperdulikan ucapan-ucapan protes-protes orang yang atas dasar HAM. Karena orang-orang yang berbicara HAM itu tidak tahu penderitaan rakyat yang uangnya diambil oleh oknum itu. Karena hukuman sosial ini bukan dari ide saya. Ini udah ada dari zaman dulu. Dulu ada, kalau zaman dulu itu ketika ada orang mencuri kambing, ya, atau mencuri ayam, mencuri sapi, orangnya itu ditangkap. Ketua sukunya itu atau ketua adat menyatakan tidak boleh orang ini dipukul. Hanya orang itu bajunya dibuka, ya kadang-kadang istilah telanjang setengah badan, badannya diberikan tanda titik-titik putih, ditaruh di atas keledai, diarak, ditulis di badannya, ini adalah maling kambing, diarak ke seluruh kampung itu. Habis itu jangan harap dia akan masuk di kampung itu. Benar-benar sanksi sosial. Sanksi sosial itu mengajari Bang ya. Mengajari, membuat orang tobat, membuat orang takut, membuat orang tobat, membuat orang merenung akan
harga dirinya. Sehingga ketika ada seorang bapak-bapak dengan segala tuntutan keuangan mau korupsi, dia akan mikir, kalau anak saya tahu saya koruptor, anak saya akan bunuh diri, saya akan dicemooh oleh masyarakat. Bagaimana dia mau masuk ke kampungnya, ke tempat tinggalnya, ketika dia datang semua orang mencibir akan dia? Karena sudah berlabel Berlabel koruptor. Iya. Kalau boleh, koruptornya nggak usah ditahan. Kalau ditahan kan dia terhindar dari cibiran, caci maki, penghinaan masyarakat. Koruptornya suruh aja pulang. Saya yakin bunuh diri dia. Jadi Bang, dengan fenomena yang saat ini Bang, yang korupsi bahasanya, yang salah tuh siapa Bang? Individu kah atau sistem? Hari ini kalau saya bilang individu, karena sistem kita cukup bagus, aturannya jelas. Baca aja undang-undang kita, baca aja aturan bagaimana penjahat, orang curi ayam aja ada hukumannya kok. Kok ini orang ngambil uang negara yang akan disalurkan kepada rakyat yang dikutip dari pajak. Ini kan sama dengan, ini adalah keringat darah rakyat yang diperas menjadi susu, kemudian diambil, dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dibayar setiap tahun. Terlambat, kena denda. Kena denda. Dan pengelolaannya semena-mena. Biasa. Itulah dampak. Negara setengah mati dengan menggunakan berbagai sistem untuk mengkolek pajak. Kumpul untuk diatur, diimplementasikan demi kesejahteraan rakyat. Tapi ada di tengah-tengahnya oknum yang bermain. Ini kan sangat-sangat kejahatan luar biasa. Korupsi ini kejahatan luar biasa. Jadi jelas Bang ya, untuk 2024, seorang pemimpin untuk yang namanya terhadap korupsi, harus ada 3 berarti Bang ya. Dia berani, dia tegas. Abang. Jadi satu tegas, lagi, Bang. Baik, Bang. tega, dan berani. Ini nggak boleh kompromi. Nggak boleh terhadap kompromi. siapapun Bang ya. Terhadap siapapun. Baik di internal partai ataupun di masyarakat luas. Dengan segala alasan para koruptor yang sudah bebas dari hukumannya, ketika dia kembali ke partai, dia tidak boleh diterima. Luar biasa. Jangan lagi dia diterima, direkomendasikan, dia mencalonkan diri, dengan menggunakan kekuatan uangnya dia jadi lagi. Akan jadi apa negeri ini? Tetap akan menjadi ibarat kayak kata dalam tempurung Bang ya. Negara kita nggak akan pernah maju. Benar. Negeri ini kan direbut dengan darah dan nyawa. Pertanyaan terakhir nih, Abang Dr. AS Kobalen. Dengar-dengar nih Bang, 2024 Abang akan mempersiapkan ke DPR. Apakah Abang siap untuk tidak korupsi? Iya, saya baru berencana tapi belum punya persiapan apa-apa. Saya hanya berniat, jika Tuhan berkehendak, rakyat mau memilih saya dan kawan-kawan saya dengan tidak ada bargaining. Bargaining saya harus bayar sekian baru saya dipilih, maka kita semua akan berjanji semaksimal mungkin. Ini kan ucapan-ucapan saya ini akan menjadi sejarah. Ini digital. Baik. Ini. Iya. Ini recording digital yang satu hari ketika orang tahu saya nyuri pisang aja dengan tetangga saya. Yang istilah nyuri, saya petik pisang tetangga saya yang mungkin dia tidak marah, tapi itu akan mengulas lagi. Oh, Kobalen dulu bicara korupsi, koruptor begini, ternyata dia begini gitu. Tapi tidak Bang ya. Tapi tidak Bang ya. Mudah-mudahan saya berani pastikan tidak. Dan ini bukan istilah mudah-mudahan, saya berani pastikan tidak. Karena saya puas dengan apa yang saya miliki hari ini. Kalaupun nanti saya diizinkan oleh pimpinan untuk berjuang dan terpilih, saya tugasnya hanya ingin mengabdi. Karena apa? Karena gajinya udah cukup. Gajinya udah cukup. Bang, ya? Sudah cukup. Gitu. Maksud saya tidak ada alasan pribadi, alasan kekurangan harus mengambil hak negara, hak orang lain. Gaji di DPR itu cukup. Negara tahu
Bahkan untuk mengembalikan, mensejahterakan pemilihnya itu, ada dana yang udah disiapkan, namanya dana reses. Oh, Kan saya nggak pemerintah. perlu, nggak perlu curi, harus memberikan pelayanan kepada, udah ada, udah ditata. Aturannya semua lengkap sekali. Karena itu tadi, mari kita sama-sama berani menerapkan hukuman sosial dengan efek domino yang mengaitkan para penikmat. Sehingga nanti KPK tidur nyenyak, bisa-bisa KPK nggak perlu. Nggak ada kerjaan. Bapak jaksa kita akan santai, karena yang akan menghakimi, mengingatkan setiap hari, bahkan menghakimi para koruptor adalah keluarganya. Anaknya akan tanya, saya malu punya bapak koruptor. Istri akan bilang, saya malu punya suami koruptor. Besannya, lebih bagus saya menceraikan anak saya daripada harus nikah dengan anak seorang koruptor. Cucu-cucunya, saya malu punya kakek seorang koruptor. Begitu dia masuk ke kampungnya, ke gang rumahnya, orang, si koruptor datang. Ini akan menggaung, saya yakin, dalam hitungan tidak sampai setahun, negeri kita bebas dari korupsi. Biasa. Kalau Bang ya. pemimpinnya berani, tega, tegas, dan tidak mengubris. Tapi ada Bang ya, ancaman-ancaman. ada pemimpin seperti itu. Saya yakin ada. Ada Bang ya. Ada. Sudah disiapkan Bang ya. Bukan sudah siapkan, orangnya sedang menyiapkan dirinya. Siap. Gitu. Abang Dokter AS Terima Kobalen, kasih. terima kasih waktunya, obrolan kita Yep. luar biasa kalau soal koruptor. Terima kasih Abang. Siap. Demikian Sobat Gempa Pos, perbincangan saya dengan Abang Dr. AS Kobalen. Mudah-mudahan kita semuanya jangan pernah berteman dengan korupsi. Terima kasih. Indonesia Jaya.